Oke nih, hari ini kita akan mulai masuk ke pelajaran IPS. Nah, untuk yang bab pertama itu mengenai kenampakan alam. Nah, apa sih kenampakan alam itu? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kenampakan alam itu atau biasanya disebut dengan bentang alam adalah segala yang ada di bumi yang nampak secara alamiah. Wah, misalnya apa sih, Bu? Nah, misalnya nih, ketika anak-anak pergi berwisata ketika liburan, biasanya ada yang ke pantai, ada ke daerah pegunungan, atau ada juga yang naik gunung. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari kenampakan alam. Yang perlu anak-anak ketahui, kenampakan alam itu umumnya dibagi menjadi dua, ya, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, yang sudah tadi kita sebutkan seperti gunung, kemudian pantai, nah itu adalah contoh-contoh dari kenampakan alam daratan. Kalau kenampakan alam perairan, nah seperti laut, kemudian sungai, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam daratan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai gunung dan pegunungan. Nah, untuk gunung sendiri, pengertiannya yaitu daratan yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Lalu Bu, apa bedanya dengan pegunungan? Ya, biasanya kita selalu menyamakan ya antara gunung dan pegunungan, tetapi sebetulnya berbeda. Nah, pegunungan sendiri adalah kelompok dari gunung-gunung dalam suatu daerah. Jadi gunungnya banyak, baru disebut dengan pegunungan. Nah, anak-anak, gunung itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Nah, apa sih Bu bedanya? Kalau misalnya gunung aktif, berarti gunung tersebut masih melakukan aktivitas vulkanik, seperti masih bisa terjadi erupsi, kemudian masih bisa meletus, dan lain-lain. Tapi kalau gunung yang sudah tidak aktif, berarti tidak melakukan lagi aktivitas vulkanik. Nah, selain dinikmati keindahannya, gunung juga punya manfaat lain, yaitu sebagai tempat rekreasi, kemudian juga sebagai tempat penyimpanan cadangan air, dan juga untuk mengambil belerang. Nah, anak-anak, berikut contoh-contoh gunung yang akan Ibu tampilkan kepada anak-anak. Oke, kita cek ya. Yang pertama, ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Yang kedua, ada Gunung Tandikat dan Singgala di Sumatera Barat. Yang ketiga, ada Gunung Anak Krakatau di Sumatera Utara. Yang keempat, ada Gunung Merapi di Yogyakarta. Yang kelima, ada Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keenam, ada Gunung Agung di Bali. Yang ketujuh, ada Gunung Batur di Bali. Yang kedelapan, ada Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Dan yang kesembilan, ada Gunung Gamalama di Sulawesi Utara. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bukit dan perbukitan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bukit? Nah, bukit di sini adalah dataran yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran di sekitarnya. Biasanya bukit ini memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Lalu, apa yang dimaksud dengan perbukitan? Sama seperti tadi yang pegunungan. Jadi, perbukitan di sini adalah jajaran atau kelompok-kelompok bukit di suatu wilayah tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu contoh-contoh dari pemanfaatan bukit. Tambang pasir terdapat di bukit yang mengandung pasir. Pasir ini berguna sebagai bahan bangunan.
Bukit juga sering dimanfaatkan untuk olahraga para layang. Nah, para layang ini adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan parasut. Ada juga bukit yang dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian alam, contohnya Taman Nasional Bantimurung Bulu Sawurung di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang ada dataran tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan dataran tinggi? Nah, dataran tinggi ini adalah sebuah daratan yang memiliki ketinggiannya itu 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Lalu Bu, apa bedanya dengan bukit? Nah, kalau misalnya bukit kita gambarkan seperti ini saja ya. Kalau bukit, tetapi kalau dataran tinggi itu biasanya sebuah daratan tetapi pada ketinggian tertentu. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh dataran tinggi dan pemanfaatannya. Nah, ternyata di dataran tinggi Jawa Barat itu banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak juga dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Nah, selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan atau tempat wisata. Selanjutnya yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah ini memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah di sini paling banyak melakukan aktivitas ya. Selanjutnya adalah delta. Apa sih yang dimaksud dengan delta? Delta merupakan sebuah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di muara sungai atau daerah pertemuan antara aliran sungai dengan air laut. Nah, selanjutnya ada lembah. Apa sih yang dimaksud dengan lembah? Lembah ini merupakan suatu daratan yang dikelilingi oleh perbukitan ataupun pegunungan. Nah, biasanya lembah ini berukurannya bisa ratusan sampai ribuan kilometer persegi. Nah, jenis lembah itu ada dua. Yang pertama itu ngarai. Kalau ngarai itu adalah lembah yang sisi-sisinya itu sangat curam. Yang kedua adalah jurang. Nah, jurang ini sisi-sisinya sangat sempit sekali. Sempit, curam. Nah, itu adalah jurang. Nah, yang selanjutnya yaitu pantai. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan pantai ya. Pasti sering ke pantai. Nah, pantai di sini adalah sebuah batas antara lautan dan daratan. Kalau misalkan kita membayangkan pantai, pasti ingatnya dengan pasirnya, ya kan? Tetapi sebetulnya ada juga pantai yang berupa tebing yang curam. Jadi, bayangan kita mengenai pantai itu bukan hanya pasir, tetapi pantai itu adalah batas antara daratan dengan lautan. Itu disebut dengan pantai. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan tampilkan contoh-contoh pantai dan pemanfaatannya juga. Nah, ada Pantai Santolo di Jawa Barat yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada juga Pantai Kuta di Bali dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Ada juga Pantai Raja Ampat di Papua yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Serta pantai juga bermanfaat sebagai tempat berlabuhnya kapal laut yang mengangkut orang dan barang. Oke anak-anak, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua mengerti dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.